Episode 21. Dia beralih pada Aira. Aira, hati-hati, dia tukang selingkuh. Jadi jangan heran kalau sikap Mona sedikit tidak menyenangkan. Dia salah satu korban Daryl. Aira menatap Daryl penuh tanya. Hei, jangan cemari otak kekasihku. Daryl tidak terima. Tidak, Aira. Rina berkata apa adanya. Zen menimpali. Ngomong-ngomong, namaku Zen. Kalau kau sudah bosan dengan Daryl, aku siap menjadi penggantinya. Daryl menghempaskan tangan Zen yang terulur. Sejak kapan kau bersekutu dengan Rina? Heh, apa sih maksudmu? Aku ingin berkenalan dengan Aira. Zen mengulurkan tangan kembali tapi lagi-lagi ditepis Daryl. Jangan sentuh kekasihku. Daryl memperingatkan. Teman-teman Daryl mulai merasa sikap Daryl lucu dan menggemaskan. Tidak biasanya Daryl bersikap seperti itu terhadap kekasihnya. Otak mereka mulai diliputi keinginan untuk menggoda Daryl. Kini giliran Yoga maju mendekati Aira. Hai, Ai, aku Yoga. Yoga memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Lagi-lagi Daryl menepis tangan yang terulur ke arah Aira. Bahkan kali ini dia menyembunyikan Aira di belakang tubuhnya. Hanya aku yang boleh memanggilnya Ai. Itu panggilan sayangku. Mendengar itu, teman-teman Daryl makin gencar menjahilinya. Aira yang melihat dari balik punggung Daryl hanya bisa tergelak sekaligus kesal. Dia tidak menyangka Daryl bisa bersikap seperti itu. Sikap yang akhirnya menggelitik teman-temannya untuk menggodanya habis-habisan. Daryl, sebaiknya aku ke dapur untuk menyiapkan camilan. Aira meminta izin karena Daryl belum melepas tangannya. Baiklah, akan kupastikan tidak ada yang mengikutimu ke dapur. Aira menggeleng. Sikap Daryl benar-benar terlihat seperti kekasih yang posesif. Tapi Aira tidak menganggap Daryl serius. Menurutnya pemuda itu hanya berpura-pura untuk mencairkan suasana tegang tadi. Astaga, Daryl, sejak kapan kau seperti ini? Bahkan untuk bersalaman saja kau tidak mengizinkan. Gerutu Zen, biarkan saja. Rina memanasi. Pasti sebentar lagi Aira akan muak dengannya dan mencari kekasih lain yang jauh lebih dewasa. Daryl mengerutkan kening memikirkan ucapan Rina. Apa iya Aira akan muak karena sikapnya? Yah, dia memang tidak pura-pura saat melarang teman-teman lelakinya bersalaman dengan Aira. Entahlah, perasaan posesif itu muncul begitu saja. Dia sangat tidak suka membayangkan Aira disentuh lelaki lain. Apa itu berlebihan? Heh, malah ngelamun. Tegur Rina sambil menepuk bahu Daryl. Mungkin dia sedang memikirkan ucapanmu tadi. Rin, Zen berkata. Sebenarnya kita kesini untuk belajar atau mengganggu Daryl dan kekasihnya, untuk pertama kalinya. Sang ketua kelas angkat bicara. Akhirnya ada yang membelaku. Kau yang mulai. Ferry menyalahkan Daryl. Sekarang sebaiknya kau atur kita akan belajar di mana. Aku mau ke dalam dulu. Ferry berjalan masuk tapi buru-buru Daryl mencengkeram seragam Ferry dengan satu tangan. Mau kemana? Tanya Daryl dengan melotot. Aku tidak tega membiarkan Aira menyiapkan camilan untuk kita sendirian. Aku akan membantunya. Seketika semua tergelak. Mereka tidak menyangka Ferry yang biasanya kaku bisa bersikap seperti ini. Ternyata Ferry sama saja. Gerutu Yoga. Oh, aku baru ingat bahwa Ferry memang suka wanita dewasa. Aira lebih tua darimu kan? Daryl. Daryl menggeram kesal. Telunjuknya mengarah pada Ferry. Kau. Atur tempat belajarnya. Kita akan belajar di beranda. Ada karpet di belakang pintu jika beranda tidak cukup. Kau mau kemana? Tanya Zen. Aku akan membantu Aira. Aku juga akan membantumu. Zen masih menggoda Daryl. Jika ada yang melewati ruang tengah, aku akan menendangnya dari rumahku.
Daryl memperingatkan sambil berjalan masuk menuju dapur. Dia serius ya? Rina bertanya. Sepertinya begitu. Zen menimpali. Mungkin dia benar-benar sudah tobat. Biar ku tebak. Pasti kali ini Daryl yang mengejar-ngejar Aira. Ucapan Rina membuat mereka kembali tergelak. Namun kegembiraan itu rusak karena ucapan Mona. Atau sebenarnya Daryl sedang dimanfaatkan. Kenapa kau berkata seperti itu? Tanya Rina tidak suka. Meski baru mengenal Aira singkat. Dia tidak merasa bahwa Aira adalah wanita seperti yang dituduhkan Mona. Dengar, Mbak Aira itu sedang dikejar-kejar hutang. Bukan hanya pada orang tuaku. Dia juga memiliki hutang di tempatnya bekerja. Kurang lebih hutangnya sudah mencapai 1 miliar. Kalau kalian jadi dia, apa yang akan kalian lakukan jika bukan memanfaatkan remaja polos kaya untuk melunasi hutang-hutangnya? Rina mendengus. Ya, itu jika kau yang berada di posisinya. Tapi jika aku yang berada di posisinya, aku akan memilih melarikan diri sejauh mungkin. Sudahlah, pilihan hidup tiap orang tergantung pribadi masing-masing. Pilihanmu menjelaskan betapa picik dan liciknya dirimu. Pilihanku menjelaskan betapa egoisnya diriku. Dan jangan sekali-kali menghakimi seseorang akan sesuatu yang menurut kita ia lakukan padahal jelas-jelas kita tidak tahu apapun. Buru-buru Ferry kembali menengahi sebelum suasana memanas. Intinya, kita datang ke sini untuk belajar. Bukan untuk ikut campur urusan Daryl dan kekasihnya. Tandas Ferry, sekarang bantu aku menghamparkan karpet di halaman. Semua setuju dengan pendapat ketua kelas. Kecuali Mona yang mulai menyusun rencana untuk menemui orang tua Daryl. Dia yakin orang tua Daryl tidak tahu mengenai hal ini. Dennis masih sibuk mengerjakan sesuatu di laptop saat pintu ruangan terbuka. Padahal dia sudah mengingatkan sekretarisnya untuk melarang siapapun mengganggu. Dia mendongak dan siap menyemburkan amarah. Saat ia lihat wanita cantik berdiri di depan meja kerjanya. Bukan kecantikan wanita itu yang membuat Dennis urung marah. Melainkan karena ia kenal betul wanita itu. Ya, wanita itu adiknya. Kenapa kau bisa ada di sini? Tanya Dennis saat wanita itu membungkuk lalu mengecup pipi Dennis. Memangnya kenapa? Apa aku tidak boleh menemui kakakku tersayang yang super sibuk ini? Tanya wanita itu seraya duduk di depan meja kerja Dennis. Dennis tersenyum. Membuat wajah yang biasanya tampak kejam berubah lembut dan hangat. Tangannya terulur lalu mengacak rambut sang adik secara tiba-tiba. Kakak, tatanan rambutku jadi rusak. Wanita itu berkata kesal sambil merapikan rambutnya kembali. Dennis terkekeh. Bukan melarangmu datang. Sayang, kakak hanya penasaran kenapa tiba-tiba kau ada di sini. Bukankah kau masih menemani suamimu keluar kota? Dennis tampak berpikir. Ke rumah adik iparmu, kan? Iya, kami baru saja kembali. Suamiku masih mengurus beberapa hal di perusahaan. Jadi aku minta diantar ke sini. Nanti dia akan menjemputku. Wanita itu menjelaskan. Dennis mendengus. Tidak biasanya kau bisa lepas dari suamimu. Biasanya kalau kalian sudah bersama, kau tidak akan peduli sekitar. Kakak memang mengenalku sangat baik. Wanita itu terkekeh. Sebenarnya aku kesini hendak menanyakan tentang editorku yang baru. Kapan dia mulai bekerja? Kira-kira minggu depan dia sudah mulai bisa bekerja. Tapi dia masih harus banyak belajar. Dennis menjelaskan. Ya, aku mengerti. Wanita itu mendesah. Padahal aku sangat menyukai editorku yang lama. Tapi sayang, dia harus berhenti bekerja setelah menikah. Dennis tersenyum. Aku janji kau juga akan menyukai editormu yang baru. Lagi pula kau dulu mengenalnya. Wanita itu menatap kakaknya dengan tatapan menyelidik.
Pasti wanita ini sangat spesial hingga kakak selalu tersenyum aneh seperti itu tiap membicarakannya. Tersenyum aneh bagaimana maksudmu? Tanya Dennis seraya menghadap laptopnya kembali untuk menyembunyikan wajahnya yang terasa panas. Astaga, kakakku salah tingkah? Seandainya wajahmu bisa memerah seperti suamiku, pasti lebih menyenangkan. Wanita itu berseru sambil memegang dadanya. Dasar ratu drama, ejek Dennis. Aira, kan? Dennis mendongak secara tiba-tiba menatap adiknya. Wanita itu tergelak. Kau tidak pandai menyembunyikan rahasia. Kakak, kenapa kau langsung menebak bahwa editormu yang baru adalah Aira? Wanita itu mencondongkan tubuh ke arah Dennis seperti hendak menyampaikan rahasia. Karena hanya Aira yang bisa membuatmu bertingkah seperti ini. Setelah itu ia menepuk pipi kakaknya lalu berdiri. Suamiku sudah mengirim pesan. Sekarang dia sedang menunggu di depan. Aku langsung pulang saja. Ia kembali mengecup pipi kakaknya. Ya, pergilah. Kakak tidak akan mengantarmu. Aku bukan anak kecil yang perlu diantar keluar. Wanita itu berkata sambil melenggang keluar ruangan Dennis. Dan seperti biasa, tiada hari tanpa membuat kesal kakaknya tiap mereka bertemu. Kali ini wanita itu melakukan sesuatu yang sangat tidak disukai Dennis. Membiarkan pintu terbuka lebar. Dea Sinta Patresea, tutup pintunya. Tapi tentu saja bukan adiknya yang menutup pintu, melainkan sekretarisnya yang datang tergopoh-gopoh.